Bayangkan eskalasi perang antara India dan Pakistan. Dua-duanya punya nuklir. Rudal, India udah tiba di Pakistan. Kalau itu berubah menjadi perang proksi itu, Gibran mau ngapain di situ? Bisa ada pembagian kerja tuh. Tadi saya ngobrol dengan anak SMA kelas 2, kelas 1. Dia tanya ke saya, Pak, saya punya masa depan nggak kalau 2029 Gibran yang jadi presiden? Pertanyaan simple. Saya tanya, kenapa Anda bisa kamu tanya begitu? Ya kan katanya belajar politik. Tapi saya mau belajar politik dari siapa? Dia ngoceh. Jadi kita mulai melihat bahwa kendati tadi secara politis susah, tetapi drive psikologi publik mengarah pada pemaksulan Gibran. Itu soalnya. Ya nggak bisa, secara konstitusi ada, tetapi secara politik nggak mungkin tuh. Lo politik itu bukan the art of the possible yang mungkin mana, tapi the art of attacking the impossible. Kira itu yang lagi ditempuh oleh Purnawirawan. Kenapa? Karena dia menunggangi dalam pengertian baik. Gelombang protes yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, ada terus nama itu. Fufufafa, ijazah palsu, paman, siapa namanya itu. Jadi di benak publik tertanam itu. Dari mak-mak sampai anaknya yang SMA tadi pagi. Saya ketemu bilang hal yang sama itu. Psychological madness ini yang sebetulnya harus kita perhatikan. Memanfaatkan kondisi yang tidak stabil secara politik Indonesia. Kita mau baca itu. Karena seringkali sejarah tiba dengan variabel yang tidak pernah dideteksi dari awal. Itu soalnya. Pasti kalangan Purnawirawan dapat variabel baru untuk memastikan bahwa maksulkan sekarang si Gibran. Karena kondisi berbahaya secara regional. Variabel itu. Kalau terjadi keadaan kedaruratan yang saya sebut tadi, attacking the impossible itu. Pembagian pekerjaan dalam kabinet apa? Kabinet tidak peka itu. Kan kabinet tiba-tiba jadi bego. Karena nggak mampu lagi untuk merampok APBN yang diefisiensikan oleh Presiden. Pragmatisme itu juga ada di kita tuh. Nah dalam kondisi itu datang SBY. SBY mungkin punya semacam kemampuan fortune teller membaca keadaan. Mungkin SBY di awal dia tidak ucapkan bahwa krisis regional itu artinya krisis yang memungkinkan sebut aja pemerintahan Indonesia itu kolaps. Tambah dengan keadaan perang tarif sekarang. Jadi SBY mengucapkan itu, sekarang ucapan SBY itu seolah-olah mendapat legitimasi baru karena krisis. Bukan krisis politik Indonesia, krisis politik Asia pada akhirnya. Lalu disebut istilah matahari kembar. Oh, dia dalam ilmu fisika memang ada matahari kembar. Saya belajar pertama fakultas teknik. Jadi, tapi masalahnya, apa istilahnya? Twin suns itu, dua matahari itu. Disebut dua matahari kalau size dan jumlah lumennya itu berbeda tuh. Ukuran dari matahari itu harus berbeda dengan kembarannya tuh. Ukurannya sama tetapi jumlah lumennya, jumlah cahayanya berbeda, oke kembar. Tapi kalau dia sama-sama, besarnya, volumenya 3000 meter kubik, lumennya tuh 2000 lumen misalnya sama-sama, tetap dianggap satu. Sekarang kita lihat, size antara Prabowo dan Jokowi, mungkin sama, lumennya berbeda. Jumlah cahayanya berbeda. Atau lumennya sama, size-nya berbeda. Apalagi kalau size dan lumennya itu, lumen itu apa namanya, cahaya itu, kekuatan cahayanya itu berbeda tuh. Brightness-nya berbeda. Itu intinya. Tetapi, dengan intuisi aja orang tahu memang ada dua matahari kembar. Dalam keadaan ini. Ada soal buat saya matahari kembar. Yang orang tanyakan, kualitas dari mataharinya bagaimana? Kalau kualitas yang sana itu justru mendegradasi kan kalau jumlah cahaya di sini di situ 15, di situ 15 jumlahnya 30. Kalau di sini 15 itu 10, rata-ratanya jadi 15 tambah 25 12,5. Jadi makin redup justru Indonesia. Kalau ada dua matahari kembar yang satu itu lumennya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari Tidar, yang satu diterbitkan dari gorong-gorong. Ada matahari yang terbit dari gorong-gorong dan ingin bercahaya terus. Justru dia memperburuk jumlah cahaya politik, jumlah cahaya demokrasi, jumlah cahaya nilai. Itu dasarnya di situ kan. Sehingga orang panik. Wah ini Purnawirawan. Loh dia berpikir justru ke depan. Itu dasarnya kan. Anda nggak mungkin. Kenapa nggak lewat DPR misalnya? Loh DPR itu adalah the art of the possible. Purnawirawan memainkan psikologi publik karena mereka tahu bahwa emak-emak sampai anaknya itu yang dikasih makan siang gratis oleh presiden justru mempersoalkan anak matahari kerdil itu. Idenya di situ. Para Purnawirawan tentu paham hukum kok. Kenapa dia nggak mau ke DPR?
Karena dia tahu politik is the art of attacking the impossible. Udah 2 tahun. Apalagi soal ijazah hari ini. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk melihat masalah ini bukan dari black letter of law yang diatur di dalam proses pemaksulan. Bahkan hukum tata negara bicara itu. Tapi ini soal legitimasi moral. Ada moral call. Kalau pakai sistem tata negara, Hitler itu nggak mungkin dimaksudkan atau dihukum. Karena Hitler dipilih secara demokratis melalui undang-undang Jerman waktu itu. Tapi dia berubah karena ambisi itu. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin, pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya. Di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi. Sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya. Dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini. Bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan. Karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Menerangkan hal yang simpel nggak bisa itu. Dalam kapasitasnya sebagai manusia oke. Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia. Tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi. Harus hargai dignitasnya, martabatnya sebagai manusia. Tapi bukan sebagai presiden. Apa urusannya kalian tanya? Ijazah presiden. Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual. Person in law. Subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Di mana pidananya? Dicoba aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung, gua nggak punya, memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Urusan apa? Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu intinya di situ. Kita berdebat terus menerus. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Dan itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Masalah cuma di situ. Ya sekali lagi, Gibran, ya betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden. Brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita coba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Yang mungkin kalau masuk DPR itu pertama terjadi. Tetapi kalaupun batal dimaksulkan, memori publik sudah definitif. Bahwa kapasitas Gibran gak cukup. Itu soalnya tuh. Akan terus bulan Juli, mahasiswa UI, mahasiswa UIN, mahasiswa Makassar, mahasiswa UNAS, mahasiswa Pakuan, tempat sang profesor mengajar. Akan diterangkan oleh seniornya bahwa yang namanya FOFA ini, yang gak mampu berpikir si itu tuh. Diwariskan. Soal-soal ini.
Ya kita mesti selesaikan secara kebudayaan, secara moral. Jadi itu intinya, itu akibatnya kalau ada dua matahari. Yang satu terbit dari Tidar dan belum tenggelam, yang satu terbit dari Gorong-Gorong dan dua tenggelam di IKN.